Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamisu wal ishruna. Bermula ini itu hadis yang ke-25 daripada matan Arba'in Nawawiyah. An Abi Dzar radhiyallahu an aidan, daripada Abi Dzar radhiyallahu an pula. Ini hadis periwayatannya melalui Abi Dzar juga. Anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan bahawa sungguh manusia, anna unasan akan bahawa sungguh manusia, min ashabi Rasulillah daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu berkata oleh mereka itu sahabat, li Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan para sahabat yang berkata kepada Nabi, apa kata beliau? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlul dusur bil ujuri. Zahaba pulang pergi ahlul dusur, yang punya harta yang banyak. Ahlul dusur yaitu orang yang mempunyai harta yang banyak. Bil ujuri dengan fahala. Yusalluna kama nusalli, yang salat mereka itu orang yang punya harta sebagaimana barang yang kami salat. Wa yasumuna kama nasumu, dan puasa oleh mereka itu orang yang punya harta sebagaimana barang yang kami puasa. Wa yatasaddaqu bi fuduli amwalikum, dan bersedekah oleh mereka itu orang yang kaya-kaya dengan kelebihan harta mereka. Qala, bersabda ianya Rasulullah SAW, awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqu. Awalaysa, bukankah qad ja'ala Allahu, sungguh telah dijadikan oleh Allah, lakum bagi kalian, ma tasaddaqu, akan barang-barang yang kalian bersedekah. Ini hadis ini mengatakan ada sebahagian kalangan sahabat yang miskin berkata kepada Rasulullah bahwa orang-orang kaya mereka sudah banyak melakukan kebaikan dengan bersedekah. Maksudnya, jika kami puasa, mereka juga puasa. Jika kami sembahyang, mereka juga sembahyang. Tetapi jika mereka bersedekah, kami tidak sanggup melakukan karena kami tidak mempunyai harta. Maka dijawab oleh Rasulullah, bukankah Allah juga sudah menciptakan bagi kita barang-barang yang bisa kita sedekahkan? Ma tasaddaquna, kan barang-barang yang kalian sedekahkan. Inna bikulli tasbihatin sadaqah, bahwa sungguh bagi tiap-tiap tasbih itu sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, dan tiap-tiap takbir itu sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, dan tiap-tiap tahmid itu sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, dan tiap-tiap tahlil itu sedekah. Wa amri bil ma'rufi sadaqah, dan menyuruh dengan kebaikan itu sedekah. Wa nahyi an munkarin sadaqah, dan menegah daripada kemungkaran itu sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan pada budu' salah satu kalian itu sedekah. Mana fi bud'i, hubungan suami istri, menggauli istri itu termasuk sedekah. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, semuanya bisa jadi sedekah. Maksudnya Allah juga sudah menciptakan bagi kita yang miskin-miskin ini ada barang yang bisa kita sedekahkan. Yang termasuk dalam sedekah dalam hadis ini tasbih, takbir, tahmid, tahlil, amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan termasuk menggauli istri, semuanya berfahala. Qalu ya Rasulullah, lalu berkata mereka itu sahabat, wahai Rasulullah. Qalu ya Rasulullah, berkata mereka itu sahabat, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ayati, adakah didatang ahaduna oleh salah satu kami, syahwatahu akan syahwatnya salah satu,
Wa yakunu lahu fiha ajrun, dan adakah baginya salah satu fiha padanya syahwat, ajrun itu pahala. Lalu sahabat heran bertanya, apakah menggauli isteri juga berpahala? Qala, bersabda ya Rasulullah, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi widrun? Ara'aitum, adakah kalian berpendapat? Ara'aitum, adakah kalian berpendapat? Law wada'aha, sekiranya meletak yang seorang kalian akannya syahwat fi haramin, pada yang haram, akana alaihi ajrun, adakah ada di atasnya seseorang tersebut itu dosa? Fakadzalika, maka seperti demikian, idza wada'aha fil halali, apabila meledaknya seorang kalian akannya syahwat pada yang halal, kana lahu ajrun, niscaya ada baginya seorang tersebut itu pahala. Rawahu Muslimun, yang telah dirawi akannya hadis oleh Imam Muslim. Setelah menjelaskan oleh Rasulullah semuanya bisa difahalakan, termasuk menggauli isteri, maka sahabat heran berkata, apakah bagi seorang yang melepaskan syahwatnya itu juga berpahala? Maka Rasulullah menjawab, apakah jika diletakkan pada yang haram syahwat tersebut berdosa? Maka begitu juga jika diletakkan syahwat pada yang dihalalkan oleh Allah, maka dia juga berpahala. Ini yang intisarinya, orang kaya bisa bersedekah dengan apa saja. Kita orang yang tidak punya harta bisa bersedekah dengan tasbih, takbir, tahmid, tahlil, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan mempergauli istri. Walaupun ada sebagian sahabat yang heran. Kita bisa mengungguli orang-orang yang banyak harta dalam bersedekah dengan tahmid, tasbih, dan selain sebagainya yang telah disebutkan dalam hadis ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.